Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang telah bergabung pada mata kuliah Hukum Agraria. Pada pertemuan kali ini, secara rinci kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai tema terminologi hukum agraria sebelum masuk pada konsep-konsep hukum agraria yang lebih jauh lagi. Tetapi sebelum kita masuk ke apa itu agraria, apa itu tanah, kemudian peruntukan tanah dan lain sebagainya, saya ingin sedikit menyampaikan kembali flashback mengenai terminologi hukum yang pada semester sebelum-sebelumnya saya kira sudah pernah saya atau dosen lain sampaikan. Jadi ini sangat penting untuk kita kaji kembali karena memang mata kuliah hukum agraria itu berkaitan erat dengan hukum secara umum dan secara khusus adalah hukum agraria. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa definisi hukum yang secara lengkap atau komprehensif itu tidak dapat kita temukan. Kita dapat membaca definisi dari beberapa pakar yang antara satu pakar ketika mendefinisikan hukum dengan pakar hukum yang lain itu definisinya saling melengkapi antara satu yang lainnya. Jadi tidak ada misalnya definisi A adalah definisi yang paling lengkap, kemudian yang lain itu adalah tidak lengkap. Tetapi definisinya saling melengkapi. Menurut salah satu pakar hukum Utrecht mengatakan bahwa hukum itu merupakan himpunan petunjuk. Jadi kaidah, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat tertentu. Dan karena ini merupakan hukum, maka terhadap pelanggaran petunjuk atau kaidah tersebut akan ada sanksi tersendiri dari penguasa atau dari pemerintah. Pakar hukum yang lain mengatakan misalnya Hugo Gratius itu sangat simpel. Hukum merupakan suatu aturan moral yang sesuai dengan apa yang benar. Artinya aturan moral itu adalah sesuai dengan sesuatu yang dianggap benar, yang diakui benar oleh suatu masyarakat tertentu. Maka Hugo Gratius mengatakan bahwa aturan moral yang sesuai dengan apa yang benar. Karena ini sudah secara adat sudah disepakati bahwa suatu aturan moral yang akan dianut oleh masyarakat tertentu itu dianggap benar minimal oleh masyarakat tersebut. Kemudian pakar hukum yang lain, Mukhtar Kusuma Atmaja, salah satu pakar hukum di Indonesia mengatakan bahwa hukum itu berisi keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban, baik itu meliputi lembaga-lembaga hukumnya, proses-prosesnya yang berguna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Jadi beberapa definisi ini dapat kita simpulkan beberapa unsurnya. Paling tidak ada 4 unsur yang perlu kita kaji bersama. Yang pertama bahwa terminologi hukum itu mengandung unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Jadi setiap kehidupan sosial bermasyarakat itu selalu ada peraturan yang membatasi hak dan kewajiban anggota masyarakatnya. Kemudian yang kedua bahwa hukum itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.
Karena ini merupakan hukum formal, bukan hukum adat, bukan hukum kebiasaan, maka harus ada lembaga-lembaga yang berwenang yang kemudian mengatur hukum tersebut. Yang ketiga yaitu bahwa hukum itu bersifat memaksa. Dalam arti bahwa ketika ada anggota masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tertentu, maka secara paksa pihak yang berwajib, pihak yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota masyarakat tersebut. Maka unsur hukum yang keempat itu adalah terhadap suatu pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas secara paksa. Baik masyarakat itu suka atau tidak suka, baik masyarakat itu rela atau tidak rela, ketika sudah disepakati menjadi hukum yang berlaku, maka hukum memiliki sifat memaksa. Kemudian kenapa harus ada hukum? Kenapa tidak kemudian kita bebas, tidak dibatasi oleh aturan tertentu? Karena begini, dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, kita tidak hidup sendirian. Ini bertujuan bahwa untuk agar antara satu person dengan person yang lainnya itu sama-sama mendapatkan keadilan. Tidak ada pembedaan antara satu person dengan person yang lainnya. Maka hukum itu memiliki fungsi yang pertama namanya social control, yaitu sebagai tools atau alat kontrol sosial. Jadi kalau dalam konteks hukum agraria misalnya, maka peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang dibuat dalam bidang keagrariaan itu berfungsi untuk mengontrol masyarakat supaya tidak seenaknya sendiri, yang kuat, kemudian yang kaya, yang secara ekonomi itu lebih baik daripada yang lainnya, bisa dengan sesuka hatinya misalnya berbuat seenaknya terhadap batu tanah yang dimiliki oleh si lemah atau si kurang mampu begitu. Maka dengan adanya hukum yang mengatur mengenai agraria, ini bisa menjadi alat kontrol sosial agar antara hak dan kewajiban itu bisa terpenuhi secara seimbang. Yang kedua, bahwa selain sebagai kontrol sosial, hukum itu sebagai sarana perubahan sosial. Kalau dulu misalnya dalam konteks hukum agraria pada masa kolonial Belanda, bahwa tanah-tanah itu dikuasai oleh sebagian orang-orang yang berkuasa, maka dengan adanya hukum ini masyarakat berubah. Masyarakat mempunyai sarana untuk merubah tatanan keagrariaan. Artinya baik itu yang memiliki tanah banyak atau memiliki tanah sedikit, atau bahkan yang tidak memiliki tanah sedikit pun akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama-sama seimbang. Tidak ada yang merasa berkuasa, tidak ada yang merasa dikalahkan. Ini kilas balik atau flashback sebentar mengenai terminologi hukum yang perlu kita kaji kembali. Kemudian apakah ada perbedaan antara tanah dengan agraria? Mari kita simak bersama. Jadi agraria menurut salah satu pakar hukum agraria, Budi Harsono, mengatakan agraria itu berasal bisa dari bahasa Latin ager, bahasa Yunani agros, bahasa Belanda aker, atau dari kata agrarius, yang kesemuanya itu dari beberapa bahasa itu berarti tanah pertanian. Ini agraria dalam arti sempit. Kemudian Sudikno Mertokusumo mendefinisikan
definisi yang berbeda. Menurutnya agraria tidak hanya tanah pertanian saja. Dalam perkembangannya, pengertian agraria telah mencakup pengertian yang lebih luas dari pengertian tanah pertanian. Jadi tadi kalau secara bahasa bahwa agraria itu artinya adalah tanah pertanian, tetapi dalam definisi yang lebih luas, agraria tidak hanya tanah pertanian, tapi dalam perkembangannya itu meliputi beberapa arti. Misalnya yang disebutkan atau dijelaskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, itu ada definisi begini. Jadi agraria dipakai dalam arti yang luas, yaitu meliputi bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa. Jadi ada 4 komponen. Ketika seseorang memiliki tanah sekian hektar begitu, maka termasuk air yang di dalamnya, kekayaan alam yang di dalamnya, serta ruang angkasa yang ada di atas tanahnya, ini menjadi hak dari pemilik tanah tersebut. Artinya tidak hanya tanahnya saja kemudian yang diartikan sebagai tanah, tapi air, kekayaan alam, dan ruang angkasa itu juga disebut sebagai agraria. Jadi tidak mungkin misalnya orang membeli tanah, kemudian airnya dibeli lagi, kemudian di dalam tanah misalnya ditemukan harta karun atau ditemukan apa, itu kemudian menjadi milik orang lain. Tidak demikian, tetapi keempat komponen ini itu adalah agraria dalam arti yang luas. Kemudian perbedaannya dengan tanah itu apa? Jadi antara agraria dengan tanah itu perbedaannya apa? Kalau agraria dalam arti yang luas itu meliputi 4 komponen tadi, maka tanah ini merupakan permukaan bumi. Jadi dalam arti yuridis tanah itu merupakan permukaan bumi. Hanya satu komponen saja dari agraria. Kita sering mendengar hak atas tanah. Apa itu hak atas tanah? Hak atas tanah merupakan hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi 2, meliputi panjang dan lebar. Jadi hak atas tanah itu adalah memiliki hak tertentu, hak yang terbatas dari permukaan bumi yang kemudian itu ada panjangnya, ada lebar. Maka ketika kita misalnya bertransaksi ingin membeli tanah begitu, maka yang diukur panjang dan lebarnya. Tidak mungkin diukur kedalaman tanahnya itu berapa meter. Kemudian yang berikutnya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendefinisikan tanah secara komprehensif. Bahwa pertama, tanah itu merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, yang paling atas. Jadi yang namanya tanah itu ya yang kelihatan itu. Misalnya kita beli tanah, maka yang disebut tanah itu adalah permukaan bumi. Berbeda dengan agraria yang meliputi 4 komponen tadi. Kemudian kedua adalah keadaan bumi di suatu tempat. Yang ketiga, permukaan bumi yang diberi batas. Tadi sebelumnya bahwa batas tanah itu adalah panjang kali lebar. Tidak mungkin kita membeli tanah kemudian diukur kedalaman tanahnya itu berapa ratus meter, berapa puluh meter. Yang keempat, bahwa bahan-bahan dari tanah itu adalah merupakan bahan-bahan dari bumi, dan bumi merupakan sebagian bahan sesuatu, bisa berupa pasir, napal, cadas, dan lain sebagainya. Ini definisi tanah yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, maaf. Kemudian yang terakhir, bahwa tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 itu mengatakan demikian, bahwa tanah itu hak-hak atas tanah bukan sebatas memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi, tetapi juga tubuh bumi. Ini arti tanah dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas berarti antara agraria dengan tanah ini memiliki kemiripan, bahwa tanah itu bukan terbatas hanya yang kelihatan di atas saja, tetapi termasuk air yang ada di dalamnya. Ketika misalnya si pemilik tanah itu membuat sumur, maka itu juga menjadi haknya, serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Maka ketika misalnya ada orang membeli tanah dalam arti luas, tidak diukur ke atasnya itu berapa panjangnya, berapa tingginya. Maka orang yang punya tanah itu berhak untuk mendirikan bangunan dengan tingkat berapa lantai selama itu ada izinnya. Karena kalau nanti terlalu tinggi bisa mengganggu lalu lintas penerbangan. Itu saya kira terminologi mengenai hukum agraria. Tadi flashback mengenai hukum, kemudian terminologi mengenai agraria baik secara sempit maupun secara luas, kemudian tanah definisinya mulai dari KBBI sampai definisi yang paling luas, secara luas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya kita teruskan diskusi yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai terminologi hukum agraria. Jika ada yang masih kurang jelas bisa didiskusikan, bisa ditanyakan. Tetapi sebelum itu saya tutup terlebih dahulu presentasi kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.